Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di malam hari ini kita mengadakan webinar untuk kesekian kalinya cuma ya ini lagi pelabuhan dengan informasi untuk tema yang diambil budaya disiplin. Nah, budaya disiplin ini sangat bagus sekali ya, apalagi kita menerapkan tarung yang jelas budaya disiplin ini sangat menarik sekali, apalagi untuk siswa-siswi. Imbasnya nanti bisa diterapkan kalau udah selesai lulus dan yang lainnya. Pada dasarnya dia sangat support untuk budaya positif ini, apalagi Senggal Cikande ini udah berjalan selama 2 tahun lebih ya. Karena selamat malam Bapak Ibu guru hebat, khususnya SMK 1 Cikande. Tak bosan-bosannya kita atas nama komunitas belajar yang ada di SMK Cikande ini mengucapkan banyak terima kasih selama ini sudah sering mendampingi kita. Terus untuk selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, nanti untuk tema budaya disiplin ini, silakan untuk Bu Erni bisa memanfaatkan dan kita nanti sharing session akan kita sampaikan jelas dengan durasi waktu sekitar 1,5 jam ini, walaupun kita ada kendala agak molor ya, tapi nggak ada jadikan masalah. Intinya kita berbagi ilmu dan pengetahuan khususnya untuk meningkatkan budaya positif bagi anak-anak didik kita. Itu aja untuk atas nama moderator pengganti ini. Silakan narasumber kita Bu Eni Asik dengan semangatnya, monggo silakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Moderator. Mohon izin ya Bapak Ibu. Tadinya moderatornya Bu Lilik, cuma Bu Lilik ada kendala sedikit, makanya digantikan oleh Pak Rio sementara. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas terima kasih atas waktunya. Bapak Ibu telah meluangkan waktu, walaupun mungkin ada yang baru nyampe rumah, walaupun ada yang lagi tapi Bapak Ibu bisa meluangkan waktunya untuk kegiatan destinasi ini. Jadi kegiatan ini merupakan aksi nyata saya. Jaringannya ini apa ya? Halo? Agak tersendat ya Pak ya? Saya ganti device dulu sebentar. Bisa ya? Oke. Oke, jadi Bapak Ibu, kegiatan ini sebenarnya putus-putus suaranya ya. Coba saya ganti device dulu, Pak. Halo, masih putus-putus nggak suaranya, Pak? Jelas ya, Bapak Ibu? Oke, saya ulang lagi ya. Bapak Ibu, mohon izin. Jadi kegiatan ini adalah kegiatan dari tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Jadi tugas ini merupakan tugas aksi nyata modul 1.4 yaitu tentang diseminasi budaya positif. Nah, untuk itu biar tidak banyak waktu, saya izin untuk share screen ya. Bapak Ibu, sebentar. Iya, sudah direkam, Mbak. Terima kasih sudah mengingatkan.
Oke, Bapak Ibu sudah terlihat ya? Mohon izin Pak Rio, kalau misalkan di slideshow begini, ini nggak bergerak nggak slide-nya Pak? Aman-aman. Bergerak ya Pak ya? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Kembali lagi dengan saya merupakan calon guru penggerak angkatan 11. Pada kesempatan kali ini saya ingin melakukan diseminasi tentang budaya positif. Nah, ada beberapa topik yang akan kita diseminasikan itu ada 6 topik ya Bapak Ibu. Yang pertama yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan atau restitusi. Yang ketiga yaitu tentang keyakinan kelas. Yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia. Yang kelima yaitu tentang 5 posisi kontrol guru ya Bapak Ibu. Dan yang terakhir tentang segitiga restitusi. Nah, untuk yang pertama yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Tetapi sebelum kita membahas tentang disiplin positif, kita akan memulai permainan dulu Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang pernah mengikuti kegiatan diseminasinya Pak Sahidi mungkin pernah ya Bapak Ibu melakukan permainan seperti ini, permainan yaitu tentang kegiatan kepalan tangan ya Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu memiliki kertas kecil, lalu dituliskan di kertas kecil itu benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Bapak Ibu, lalu diletakkan di salah satu tangan, lalu digenggam. Nah, mungkin waktu itu Pak Rio kalau tidak salah dengan Bu Iin ya pernah melakukan hal ini. Nah, menurut Bapak Ibu kepalan tangan ini atau mau tidak membagikannya kepada orang lain gitu. Kalau misalkan Bapak Ibu ada komentar tentang menurut Bapak Ibu mau nggak sih misalkan kepalan tangan ini mau dibagikan sama yang lain gitu. Mungkin saya mau di sini ada siapa aja? Sebentar. Di sini pesertanya ada Bu Heni, coba Bu Heni Yuliastuti bisa di-unmute dulu Bu. Halo? Halo, Bu Heni? Iya, Bu, kalau misalkan Ibu nih, kalau misalkan Ibu punya satu kertas yang berharga gitu ya, lalu id lalu Ibu kepalkan di tangan Ibu, kertas itu mau diberikan nggak sama teman Ibu? Saya berikan kalau memang ada yang meminta Oke. itu mungkin bermanfaat bagi dia. Oh begitu, berarti Ibu mau memberikannya ya gitu. Iya. Oke. Nah, kalau misalkan itu berharga banget buat Ibu, itu mau memberikannya? Separuh. Oke, separuh. Nah, jadi Bapak Ibu, kenapa sih kita melakukan kegiatan kepalan tangan ini? Ternyata ada beberapa perubahan paradigma yaitu Bapak Ibu tentang teori kontrol atau di sini disebutnya tentang ilusi kontrol. Kenapa sih kita harus menggenggam tangan kita? Karena Bapak Ibu guru itu memiliki kontrol untuk murid. Jadi tadi kegiatan tadi yaitu berhubungan dengan ilusi guru mengontrol murid, lalu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, lalu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, dan terakhir yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi misalkan Bu Heni tadi tidak mau memberikan yang berharga itu kepada orang lain, tapi orang lainnya memaksa. Nah, itulah kita memiliki ilusi
gitu ya Bapak Ibu di dalam diri kita sendiri. Nah, lalu di sini ada perubahan paradigma tentang stimulus, respon, dan teori kontrol. Siapa sih yang sesungguhnya yang memiliki kontrol tersebut? Yaitu di sini ada bagian stimulus, respon, dan teori kontrol. Nah, di dalam stimulus respon ini kita akan mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Lalu misalkan teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi intinya kalau misalkan kita ingin merubah paradigma itu ya kita harus tahu dulu, kita harus mempunyai ilusi terhadap kontrol diri kita sendiri. Nah, kita akan mulai kepada disiplin positif. Nah, teori kontrol atau teori pilihan itu dari Dr. William Glasser ya Bapak Ibu, di mana disiplin positif ini merupakan pembelajaran mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, teori kontrol ini atau teori pilihan menurut Dr. William Glasser ini ada yang namanya teori motivasi, ada 5 posisi kontrol guru dan 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, jadi gambarannya seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi teori motivasi ini ada 3, yaitu untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, dan untuk menghargai diri sendiri. Nah, 3 teori motivasi ini itu akan terintegrasi dengan nilai-nilai kebajikan universal, di mana nilai-nilai kebajikan ini akan kita buat ke dalam keyakinan kelas. Lalu di sini kita akan berbicara tentang 5 posisi kontrol guru. Mungkin Bapak Ibu yang pernah mengikuti diseminasi bersama Pak Saidi sudah pernah ya mengetahui 5 posisi kontrol guru ini. Yang pertama itu sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer, di mana 5 posisi kontrol guru ini akan terintegrasi dengan yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini nanti merupakan kegiatan untuk, apa ya istilahnya, jikalau ada permasalahan murid, kita akan menyelesaikan permasalahan itu dengan menggunakan segitiga restitusi nanti ya Bapak Ibu, nanti kita akan berbicara selanjutnya nanti. Lalu tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Sebenarnya sebagai seorang manusia kita memiliki 5 kebutuhan dasar ya Bapak Ibu, yaitu tentang kebutuhan untuk bertahan hidup, untuk penguasaan, untuk kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Ini adalah rangkuman tentang disiplin positif yang akan kita bahas pada malam hari ini ya Bapak Ibu ya. Lalu di sini kita akan berbicara dulu mengenai disiplin. Nah, disiplin itu berasal dari kata Latin atau bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Nah, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dan murid-murid dan Plato. Disiplin ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Ketika kita memutuskan untuk disiplin, berarti kan ada tujuan yang akan kita capai ya Bapak Ibu. Untuk itu, kita langsung saja kepada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan ini adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ketika kita ingin membuat keyakinan kelas, gitu kan, Bapak Ibu, kita harus tahu dulu nilai-nilai kebajikan universal. Jadi, nilai-nilai kebajikan universal itu diantaranya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Jadi ini seperti profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu. Jadi di sini nilai-nilai kebajikan ini yang di dalamnya terdapat nilai-nilai yang universal, yang positif-positif seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, lalu kita masuk ke dalam teori motivasi, hukuman, dan penghargaan atau restitusi. Jadi di sini teori motivasi ini ada 2 ya Bapak Ibu, ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal ini karena eksternal berarti untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Berarti kan itu berhubungan dengan motivasi eksternal.
Dan untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa sih yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya gitu kan? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin diberikan kepada diri kita sendiri sebagai motivasi eksternal ketika kita ingin merubah atau membuat keyakinan kelas untuk pembelajaran yang lebih baik lagi. Lalu ada yang namanya motivasi internal. Motivasi internal ini bertujuan dengan tujuan disiplin positif yang tujuannya atau ujung-ujungnya untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa sih bila saya melakukannya gitu kan. Itu adalah pertanyaan yang mendasari tentang motivasi internal. Selanjutnya, di sini, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi sebelum kita memerintah orang lain, kita diharuskan untuk memanage atau mengatur diri sendiri sehingga kita bisa menjadi role model untuk orang lain ya Bapak Ibu. Nah selanjutnya ada yang namanya restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, Bapak Ibu, jadi restitusi ini merupakan cara untuk bisa menciptakan kondisi murid yang bermasalah Bapak Ibu. Kemarin sudah saya praktekkan kepada siswa-siswa yang memiliki masalah seperti tidur di kelas, seperti main HP pas ketika pelajaran berlangsung. Saya menerapkannya kemarin menggunakan segitiga restitusi ini dan ternyata memang berbeda gitu kan dampaknya Bapak Ibu gitu. Di sini ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri sendiri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keempat, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh adalah restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi ujung-ujungnya ketika kita melakukan kegiatan restitusi itu tujuannya yaitu untuk membentuk karakter gitu ya Bapak Ibu. Yang kedelapan yaitu fokus pada solusi dan yang kesembilan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ketika kita menerapkan segitiga restitusi ini, kita menggali kepada mereka atau menyadarkan ke mereka atau ke murid kita, apa sih kesalahan yang telah mereka perbuat sehingga mereka bisa mencari solusinya sendiri gitu ya Bapak Ibu. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita gunakan ketika kita melakukan segitiga restitusi ini. Nah, yang selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Nah, di sini Bapak Ibu ini adalah gambaran budaya positif yang bisa kita terapkan di lingkungan sekolah. Jadi di dalam budaya positif itu terdapat yang namanya peraturan kelas, keyakinan kelas, dan lingkungan positif. Peraturan kelas itu pasti sudah ada ya Bapak Ibu di setiap kelas. Nanti bagaimana peraturan kelas itu kita bisa buatkan kepada keyakinan kelas sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal, lalu kita kembangkan atau kita buat menjadi lingkungan yang positif sehingga budaya positif itu akan muncul di lingkungan sekolah kita gitu ya Bapak Ibu. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya dulu kepada Bapak Ibu, di sini ada dua gambar ya, yang background hijau dan background putih. Menurut Bapak Ibu yang merupakan keyakinan kelas yang sebelah mana Bapak Ibu? Di background hijau atau background putih? Yang mana yang merupakan keyakinan kelas Bapak Ibu bisa cek di kolom komentar yang background hijau atau background putih Bapak Ibu. Kita diskusi aja dulu ya Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, Itunya gambarnya ini nggak gerak. oh nggak gerak.
Dari tadi nggak gerak ya, Pak? Kita mah gerak sekarang. Sekarang gerak nggak, Pak? Belum. Sudah gerak. Udah gerak ya? Kalau begini berarti kalau di slideshow itu nggak ini, Pak, nggak support dia. Nah, Bapak Ibu, ini gerak kan sekarang? Oke, kalau sekarang Bapak Ibu di sini kan ada dua gambar ya. Gambar yang background hijau dan background putih. Jadi menurut Bapak Ibu yang merupakan keyakinan kelas yang mana? Yang background hijau atau background putih? Silahkan di chat di kolom komentar. Kita akan berdiskusi terlebih dahulu Bapak Ibu sebelum kita lanjut ke slide selanjutnya. Menurut Bapak Ibu, background hijau atau background putih yang merupakan keyakinan kelas. Yang hijau atau yang putih, Bapak Ibu? Oke, kita langsung aja ya. Jadi yang merupakan keyakinan kelas itu yang background hijau, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau kita melihat yang background putih itu ada kalimat saling menyayangi, ada kalimat semangat. Itu merupakan kalimat-kalimat yang termasuk nilai-nilai kebajikan universal, Bapak Ibu. Nah, jikalau di keyakinan kelas itu ada kalimat-kalimat positif yang memang tujuannya itu persuasif ya Bapak Ibu. Jadi tujuannya untuk mengajak seperti datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Nah, jadi yang merupakan keyakinan kelas itu yang gambar yang background hijau ini ya Bapak Ibu. Sedangkan yang background putih ini itu bukan keyakinan kelas, tapi itu adalah kalimat yang di dalamnya ada nilai-nilai kebajikan universal itu. Jadi kalau misalkan keyakinan kelas, itu kalimatnya yang positif. Misalkan ketika kita masuk pertama kali ke kelas, kita ingin melakukan atau membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, biasanya kan jangan datang terlambat, jangan tidur di dalam kelas. Nah, itu bukan kalimat dari keyakinan kelas, tapi kita harus merubah kata jangan-jangan itu menjadi kalimat positif. Contohnya kan tadi jangan telat datang, misalkan kita bisa merubah kalimatnya menjadi datang tepat waktu, seperti itu. Jadi kalau misalkan di dalam keyakinan kelas atau di dalam kesepakatan kelas itu berisi kalimat-kalimat positif yang tujuannya persuasif gitu. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas jangan ada kata jangan gitu, tapi harus bersifat positif kalimatnya. Nah, jadi ketika kita telah melakukan atau membuat keyakinan atau kesepakatan kelas, itu kita akan memperdalamnya dengan menggunakan tabel T dan Y, Bapak Ibu. Jadi tabel T dan Y ini bagaimana kita bisa mendengar, melihat, dan berperilaku sesuai dengan kesepakatan atau keyakinan kelas yang telah kita buat bersama peserta didik gitu ya. Contohnya ini Bapak Ibu, misalkan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang telah kita buat, contohnya hormat gitu kan. Jadi anak-anak ketika membuat keyakinan kelas dengan kita, mereka harus tahu tampak seperti apa sih kalau hormat itu, ya hormat itu berarti kan datang tepat waktu, menyapa teman dan guru setiap hari, mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan sebagainya. Lalu yang tidak tampak seperti apa? Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas bersama peserta didik kita, mereka harus tahu nih atau perilaku atau tingkah laku seperti apa yang menggambarkan keyakinan kelas yang mereka buat. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, lalu di sini contohnya Bapak Ibu. Di sini ada peraturan, ada keyakinan kelas. Apa sih bedanya peraturan dan keyakinan kelas? Kalau peraturan itu kan sifatnya masih umum ya Bapak Ibu ya. Peraturan kelas dan keyakinan kelas. Ketika
di sekolah itu pasti punya peraturan sekolah gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana peraturan sekolah itu kita bisa limitasi menjadi yang namanya peraturan kelas. Lalu peraturan kelas kita bisa limitasi lagi menjadi keyakinan kelas. Nah, di sini contohnya peraturan kelasnya selalu kembalikan buku, ini contohnya di perpustakaan misalkan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti kan nilai kebajikan universal atau nilai dari keyakinan kelas itu yaitu tanggung jawab. Lalu dilarang mengganggu orang lain, berarti nilai keyakinan kelasnya yaitu menghormati orang lain. Jadi ketika mereka tahu tanggung jawab itu seperti apa, ya mereka harus tahu perilaku seperti apa yang menggambarkan tanggung jawab itu. Perilaku seperti apa yang menggambarkan menghormati orang lain itu seperti apa gitu. Jadi memang luas sekali Bapak Ibu ketika kita, membuat keyakinan atau kesepakatan kelas itu gitu. Saya juga baru tahu sebenarnya gitu kan, ketika saya kemarin masuk pertama kali ke kelas, saya buat kesepakatan atau keyakinan kelas, ternyata bukan toh buat keyakinan doang, tapi mereka harus tahu perilaku atau tingkah laku seperti apa yang menggambarkan keyakinan kelas tersebut, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, di sini ada yang namanya hukuman atau konsekuensi. Mungkin Bapak Ibu yang pernah mengikuti diseminasi sebelumnya sudah tahu ya apa yang namanya hukuman dan apa yang namanya konsekuensi. Contohnya di sini, jikalau tindakannya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu merupakan hukuman. Lari mengelilingi lapangan itu merupakan hukuman. Jadi biasanya kalau hukuman itu sifatnya langsung ke fisik ya Bapak Ibu, kalau konsekuensi itu biasanya memang ada kesepakatan terlebih dahulu dari guru dan siswanya sebelum siswa tersebut melanggar gitu. Jadi, inilah gambaran sedikit tentang hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini juga sama, ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi, nanti akan, dijelaskan di paling akhir ya tentang segitiga restitusi itu seperti apa. Nah, Bapak Ibu di sini ada kebutuhan dasar manusia. Seperti halnya yang saya bilang tadi, kalau manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi ya Bapak Ibu. Ada, kebutuhan bertahan hidup, ada kebutuhan diberikan kasih sayang dan rasa diterima, ada diberikan penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Nah, 5 kebutuhan dasar ini memang harus terpenuhi untuk manusia, untuk kita sendiri. Nah, bagaimana kalau misalkan 5 kebutuhan dasar ini tidak kita penuhi, misalkan salah satu aja kita tidak penuhi, bagaimana? Mungkin akan uring-uringan gitu ya Bapak Ibu, akan uring-uringan, akan tidak sesuai dengan, akan tidak sesuai dengan jati dirinya dan sebagainya. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia ini memang harus kita, miliki sebagai manusia itu sendiri ya Bapak Ibu gitu. Lalu ada 5 posisi kontrol guru. Mungkin kemarin ketika, Bapak Ibu mengikuti diseminasi sebelumnya sudah mengetahui ya. Jadi ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Kalau seorang guru itu posisi kontrolnya sebagai penghukum, itu biasanya guru itu selalu menghardik, selalu menunjuk-nunjuk, selalu menyakiti, selalu menyindir gitu kan. Terus biasanya di sini guru itu, ada perkataan seperti ini, "Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan ya." Nah, itu berarti seorang guru tersebut, memiliki posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua yaitu posisi kontrol guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Nah, biasanya guru ini cenderung selalu berceramah dan mengatakan seharusnya kamu itu begini, ibu tuh kecewa karena begini-begini, jadi membuat si anak atau peserta didik itu merasa bersalah. Lalu posisi kontrol yang ketiga yaitu sebagai teman. Jadi biasanya posisi kontrol sebagai teman ini membuat alasan-alasan untuk muridnya. Lalu seperti ini perkataannya biasanya, "Ayolah, lakukan demi ibu." Jadi menganggap peserta didik itu sebagai temannya gitu kan. Seperti, "Masa sih kamu tidak mau? Ingat, ibu pernah bantu ini loh, begini-begini." Itu biasanya
guru tersebut memiliki posisi kontrol sebagai teman. Lalu posisi kontrol sebagai pemantau. Biasanya kalau pemantau itu, guru itu selalu menghitung dan mengukur misalkan, apa peraturannya begini, jadi menyesuaikan diri. Jadi bila diawasi murid itu selalu meletakkan guru itu peraturan dan hukum gitu kan. Lalu yang terakhir yaitu sebagai manajer. Jadi kalau misalkan guru itu posisi kontrolnya sebagai manajer, pasti seorang guru itu selalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan misalkan, apa sih yang kita yakini atau apa sih yang kita sepakati sebelumnya? Kenapa kamu melakukan kesalahan seperti ini gitu kan? Sehingga murid itu tersadarkan diri kenapa murid itu melakukan kesalahan dan mereka biasanya memiliki solusinya karena atas kesalahan mereka sendiri. Nah, dari 5 posisi kontrol guru ini, yang terbaik adalah posisi kontrol manajer. Karena ketika kita memposisikan diri kita sebagai manajer, kita yang pertama bisa menghargai diri kita sendiri, lalu kita bisa mengontrol diri kita untuk bagaimana sih caranya supaya memperbaiki keadaan gitu kan. Seperti siswanya datang terlambat, kita tidak langsung menghardik siswanya, "Kamu sih kenapa terlambat terus?" Tidak, tapi kita ajukan dulu pertanyaan-pertanyaan, kenapa siswa itu terlambat gitu kan, sehingga mereka bisa memberikan solusi mereka biar tidak terlambat lagi seperti apa. Nah, jadi inilah 5 posisi kontrol guru dan yang paling semuanya itu memang bagus ya, tapi yang paling bagus itu adalah kita sebagai guru bisa memposisikan diri kita sebagai manajer gitu ya, Bapak Ibu. Nah, lalu di sini Bapak Ibu, di sini ada contoh-contoh pernyataan yang sesuai dengan posisi kontrol guru ya. Contohnya, "Saya kecewa sekali dengan kamu." Nah, pernyataan ini merupakan gambaran seorang guru yang memiliki posisi kontrol sebagai pembuat orang merasa bersalah. Lalu kamu tidak pernah benar melakukannya, begitu-begitu. Sehingga kan menyalahkan murid tersebut. Berarti posisi kontrol ini sebagai penghukum. Lalu ayolah lakukan itu demi ibu atau bapak. Nah, itu biasanya guru tersebut memiliki kontrol sebagai teman. Lalu apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Gitu kan? Nah, itu biasanya sebagai pemantau. Lalu kalau sebagai manajer biasanya seorang guru itu menanyakan bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi dikembalikan lagi ke siswanya sehingga siswanya bisa memberikan solusi terhadap masalah yang mereka perbuat. Lalu sebagai penghukum, kamu selalu yang paling terakhir. Jadi eh, keadaannya itu menghukum murid tersebut gitu kan. Nah, jadi seperti hal yang tadi saya bilang, yuk Bapak Ibu kita belajar untuk memposisikan diri kita sebagai manajer gitu. Lalu selanjutnya di sini Bapak Ibu, saya langsung saja ke segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Jadi ada 3 step ya Bapak Ibu, ada 3 langkah dalam segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi ini? Jadi segitiga restitusi ini adalah kegiatan untuk memecahkan masalah ketika anak murid atau peserta didik kita memiliki masalah gitu ya Bapak Ibu. Nah, di sini tahap yang pertama atau langkah yang pertama kita adalah menstabilkan identitas. Jadi untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Contohnya ketika kemarin saya menemukan anak yang tidur di kelas, yang pertama saya, menggunakan segitiga restitusi dengan langkah menstabilkan identitas. Jadi saya berbicara seperti ini. Kita sebut aja yang namanya A gitu misalkan. "A, saya dengar saya lihat kamu kok sudah tidur di kelas gitu kan, apa yang terjadi sama kamu?" Misalkan. Memang berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah kok buat salah gitu kan, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ibu itu tidak tertarik siapa yang benar gitu kan, siapa yang salah. Kamu harus menyelesaikan diri kamu sendiri. Terus apa yang harus kamu perbaiki sehingga kamu tidak tidur lagi di dalam kelas gitu. Jadi perkataan-perkataan inilah
yang harus kita berikan kepada anak yang istilahnya membuat kesalahan sehingga membantu mereka dihargai, membantu mereka untuk memecahkan masalahnya sendiri. Ketimbang kita harus menjadi seorang penghukum, ketimbang kita harus marah-marah gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita harus melakukan pendekatannya ini melalui pendekatan yang segitiga restitusi ini. Yang step pertama itu menstabilkan identitas yang tadi. Yang kedua, kita validasi kebutuhan. Nah, di dalam validasi kebutuhan di langkah ini kita akan membantu siswa mengenai kebutuhan yang ingin dipenuhinya. Pada dasarnya setiap tindakan manusia itu tujuannya adalah memenuhi basic needs, gitu kan. Nah, di sini ada beberapa contoh pada langkah validasi. Contohnya, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan, gitu kan. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu tidur di dalam kelas. Misalkan kita bisa memberikan pertanyaan seperti itu kepada siswa yang tidur di dalam kelas. Kamu tetap loh boleh menjaga sikap kamu, tapi tambahkanlah dengan sikap yang lain. Maukah kamu belajar untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus misalkan tanpa harus kamu tidur di dalam kelas, misalkan apa sih yang bisa kamu lakukan untuk lebih baik lagi besok hari sehingga kamu tidak tidur di dalam kelas itu. Jadi intinya di dalam segitiga restitusi ini kita mengajak komunikasi siswa yang bermasalah itu Bapak Ibu gitu sehingga mereka bisa mencari solusi sendiri. Lalu yang langkah yang ketiga yaitu tentang menanyakan keyakinan. Jadi ketika kita sudah menstabilkan identitas, ketika kita sudah memvalidasi kebutuhan, lalu langkah yang terakhir kita menanyakan keyakinan. Pastikan kita sudah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas sebelumnya bahwa misalkan tidak boleh tidur di dalam kelas. Lalu kita tanyakan lagi kembali kepada peserta didik kita. Misalkan apa sih nilai yang kita percaya di sekolah? Misalkan kamu ingat nggak keyakinan kelas yang telah kita buat? Oh, pasti kan si anak itu ingat, oh iya Bu, kita tidak boleh tidur di dalam kelas gitu kan misalkan. Oh, itu kamu ingat, lalu apa yang bisa kamu lakukan sehingga kamu tidak tidur lagi di dalam kelas gitu. Jadi nanti mereka secara mengalir mereka bisa memberikan solusinya sendiri terhadap apa yang mereka mereka salah gitu kan. Ketika mereka sudah tidur di dalam kelas, ketika kita melakukan atau memberikan kegiatan segitiga restitusi ini, jadi mereka berpikir juga, "Oh, ini kesalahan saya gitu kan, oh saya bisa memperbaikinya dengan cara ini, solusinya seperti ini gitu. Jadi Bapak Ibu, saya akan memberikan salah satu contoh ya ketika saya melakukan segitiga restitusi kemarin. Saya izin dulu masuk YouTube dulu sebentar ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu mungkin eh, sebelum saya mutar contoh apa namanya, contoh saya melakukan segitiga restitusi mungkin ada pertanyaan nanti saya kembalikan dulu ke Pak Rio, silakan Pak. Terima kasih atas waktunya, luar biasa sekali itu orangnya sedikit restitusi ini jelas untuk tidak kelas ya yang saya terima dari salah satu untuk sepakati pelaku dan itu sebelum proses belajar itu kan harus saya juga coba semakin belajar ya karena kan seperti bisa saya belajar jadi kesepakatan ini kita menggunakan dari beberapa siswa ya paling bisa mau seperti nanti dalam yang Allah muncul itu dirinya setuju jadi ada kerjaan kita yang keras itu yang mungkin berilmu yang positif yang mudah jangan gitu ya tapi kita contoh buang sampah jadi membersihkan kotoran
atau babynya gitu selesai belajar atau harus memperhatikan Bapak Ibu guru SMP Skande yang hebat, alhamdulillah 26 slide ya saya lihat ada yang antusias sekali ini. Jadi nanti silakan Bapak Ibu mau sharing ya jawab silakan. Oh, oh ya, Sebentar, sampaikan. mohon izin Pak Rio, saya mau menampilkan contoh penerapan segitiga restitusi dulu sebelum ada pertanyaan ya Pak. Izin ya Pak. Oke, Silakan. Bapak Ibu, Kasus apa dulu ya? ya, punten ya Pak, saya ingin memberikan contoh kemarin praktik saya melakukan segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu untuk segitiga restitusi ini akan saya tampilkan dulu ya Bapak Ibu, ini adalah contohnya. Sebentar. Sudah terlihat ya Pak Rio? Iya. Kemarin saya lihat kamu menggunakan saus di box. Saya mengerti bahwa semua orang itu bisa melakukan kesalahan. Dan kejadian ini bukan kemudian dari sikap kamu sebelumnya. Nah, pasti yang membuat kamu menggunakan model tak pembelajaran waktu. Ya, kenapa? Kan kita tergoda untuk membuka handphone gitu kan. Terutama jika merasa aku sangat penting. Saya juga tahu bahwa kamu biasanya fokus dalam pelajaran. Dan ini bukan sesuatu yang biasa kamu lakukan. Apa yang kamu lakukan? Bapak Ibu terdengar tidak suara dari YouTube-nya? Oh, nggak ada ya? Ya udah kalau tidak ada, nanti Bapak Ibu bisa berkunjung saja ke channel YouTube saya, itu merupakan contoh dari praktek segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Nanti kita akan diskusi aja, langsung sharing session aja mungkin Pak Rio, karena tidak terdengar tadi suara dari YouTube-nya. Mungkin dari Pak Kasno, silakan Pak De Kasno mungkin ya. Kita berikan kesempatan untuk Pak De. Silakan Pak. Tadi sinyal internet oh, sambil nunggu Pak Karno mungkin lagi. Pak Royo monggo silakan. Yang lainnya silakan. Untuk absensi dan link sertifikat nanti akan saya tampilkan di pesan. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal menyesuaikan aja. Yang penting nanti link apa? Ayo,
Oh iya, masuk ini Pak Kasno. Ada suaranya? Ada jelas. Jelas. Maaf, ada gangguan dari punya saya. Oke. Nggak, suaranya bermasalah. Oke, monggo. Dengeran? Jelas. Ya, yuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Teman-teman yang buat yang saya dikategorikan oleh teman saya yang paling saya hormati itu pada Timamudi bahwa golongan kami itu adalah golongan Jadul, sehingga tidak kurang tahu tentang segitiga resistensi dan lain sebagainya. Namun sebelum kurikulum merdeka diviralkan tentang kesepakatan di kelas, jauh-jauh hari, jauh-jauh bulan, itu saya sudah melaksanakan yang namanya kesepakatan kelas. Menurut hemat saya, kesepakatan kelas akan berjalan ketika kita sebagai guru adalah menempatkan diri kita, posisi kita sebagai figur. Artinya begini, ketika kita tidak boleh atau tadi jangan terlambat, ya tidak boleh datang terlambat atau tepat waktu, ya kita jangan datang terlambat. Itu intinya gitu. Kalau saya sederhana, sesimpel itu gitu. Terus yang kedua, dengan adanya apel pagi, mohon maaf ya, bukan berarti saya tidak setuju gitu dengan apel pagi, namun aktivitas saya atau kesepakatan saya dengan siswa itu sudah dihandle oleh apel pagi dan punya diantaranya gini, ketika belum ada kurikulum merdeka, belum ada apel pagi, kami membuat kesepakatan ketika jam 7.00 ketika masuk sampai jam 7.15 itu belum saya anggap terlambat, silahkan langsung masuk. Tapi ketika 7.15 sampai 30 itu harus ke piket untuk membuat surat izin masuk. Baru setelah 7.30 sampai 45 itu boleh masuk, tapi tidak di absen. Kalau 7.45 dan seterusnya itu sudah tidak boleh masuk. Itu kesepakatan kita waktu sebelum ada apel pagi. Tapi ketika sekarang apel pagi masuk jam 7 di dalam jadwal, ternyata masuk ke kelas jam 8 atau setengah 8 sampai jam 8 gitu. Sampai-sampai mungkin kayak Pak Royo itu yang jamnya hanya 2 jam, ya bersungut-sungut sebenarnya gitu karena mengejar materi. Kemudian dari sementara ini adalah ketika sudah dihandle oleh apel pagi dan mungkin oleh piket, oleh BK, oleh KPK dan lain sebagainya sudah ditangani, sehingga anak masuk ke kelas itu kadang juga seenaknya sendiri, dan itu masih saya absen. Jadi saya membersamai anak. Alhamdulillah sekarang kelas 3 sudah apel pagi. Saya setiap ada jam pertama saya pasti ikut membersamai anak, ikut apel. Mungkin bisa ditanyakan kepada teman-teman KPK juga membersamai absen, dan kemudian saya tunggu di kelas. Setelah ditunggu di kelas, saya membiasakan diri kesepakatan bersama ketika kita belum masuk materi, kata terus alhamdulillah dari setiap pertemuan kita mendapatkan atau membaca Al-Quran itu sebanyak 25 ayat. Jadi sampai sekarang sudah sampai Al-Baqarah itu ayat 25 karena sudah 3 pertemuan. Alhamdulillah berjalan dengan baik, dan dari situ baru saya arahkan bahwa ini loh sebenarnya kalau kalian melaksanakan kesepakatan kita, insya Allah tidak ada yang terlambat. Kemudian kita masih bisa kita harus bersama, kemudian kita melakukan di dalam. Setelah itu baru masuk, dan kemudian di kesepakatan tersebut juga dilarang mengaktifkan atau mengoperasionalkan HP ketika tidak dibutuhkan. Sehingga ketika kemarin sudah mulai praktek, silahkan istirahat karena yang namanya manusia capek juga. Tetapi ketika istirahat tidak boleh memegang HP. Artinya dilarang memegang HP apapun itu, apalagi sampai main
Tapi yang boleh dipegang apa? Alat ukur sama tool, alat potong untuk pelatihan mengasah alat potong. Itu berjalan dengan baik gitu. Oh nggak tahu ya, karena kebetulan saya itu dapat 12 mesin 3 juga. Anak-anaknya kayaknya kompak. Kemarin itu selama dari jam 7 jadwalnya sampai jam 3 itu alhamdulillah bertahan di dalam kelas, tidak ada yang keluar ya. Sampai-sampai ketika job menggambar job itu di masjid, saya bersamai ke masjid. Saya tidak di bengkel, tapi saya ikutin ke masjid gitu kan. Supaya di masjid jangan hanya tiduran, jangan macam-macam, karena kadang di masjid itu ya walaupun alasannya mengerjakan sesuatu, tapi di masjid banyak hal yang tidak diinginkan. Yang jelas Bu, menurut hemat saya pembiasaan itu akan berjalan dengan baik ketika kita komitmen. Dan yang paling utama adalah kita sebagai figur. Sebagai figur itu berat loh. Sebagai guru itu sebenarnya berat banget gitu. Karena apa? Kita dicontoh secara tidak langsung, kita itu jadi role model daripada anak-anak. Itu dilihat, oh bekas kayak gini, Pak Royo kayak gini, Pak Rio kayak gini. Itu dilihat, direkam dalam pikirannya. Sehingga ada anak juga ada yang iseng itu ya, bukan iseng ketika ditanyain siapa yang ngajar, Pak ini dan Pak itu, Pak nyantai Pak dan lain sebagainya. Jadi menurut hemat saya, ya mohon maaf Bu narasumber itu bahwa kita tidak menggunakan segitiga resistensi tadi gitu, bahwa menurut hemat saya langsung melaksanakan prakteknya ketika anak-anak itu. Tapi tadi sekali lagi, ketika praktek pun saya tidak pernah memegang HP, ya kan? Saya nggak memegang HP di depan, duduk aja, duduk manis dengan yang kegiatan lain, dengan harapan supaya ketika anak itu apakah sengaja main HP, karena saya dilarang, karena anak-anak itu sudah visi. Jadi tidak menggunakan segitiga resistensi tadi, ya mohon maaf, tapi dalam pelaksanaan kami sudah melaksanakan. Ya contoh ketika upacara peringatan Pramuka itu tanggal 14 Agustus 2024 gitu kan, bahwa kita ada gitu kan perintah komando bahwa kita harus menggunakan, karena kita pramuka kita pakai seragam pramuka. Tapi ada beberapa yang dan anak-anak itu akan melihat gitu. Makanya ketika tadi ada anak si adik dan lain sebagainya pakai baju putih disuruh pulang Pak Rovario gitu, mungkin dia juga bersungut-sungut dalam hati itu. Juga ada yang pakai baju. Jadi kita pun ngerti bahwa ingasol sungtulo itu berat. Tidak sembarang orang itu kan yang bisa jadi orang di depan. Tapi mohon sebagai orang di depan ya, jadilah orang di depan yang bisa kita contoh gitu kan. Baik apapun dari cara ngajarnya, cara memakai waktunya, cara datangnya, segalanya kita contoh. Jadi tidak sembarangan gitu untuk menjadi orang di depan. Jadi menurut hemat saya, Bu, saya sangat mendukung sekali kalau kita biasakan untuk membudayakan kebiasaan positif apapun gitu. Ngambil sampah aja itu juga kalau dibudayakan juga sangat besar sekali. Sampai-sampai saya dan Pak Royo kadang itu nanya ke anak-anak, untuk ciri siapa tadi pagi yang tepat waktu melaksanakan sholat subuh. Paling tidak lebih dari 5 orang. Dari 5 itu siapa yang tadi ke masjid sholat subuhnya? Paling 2 orang. Tapi alhamdulillah kita apresiasi mereka. Kita checklist si A, si B, dan lebih checklist ketika nanti mungkin pas evaluasi, pas namanya mungkin asesmen dan lain sebagainya yang mungkin harus ada nilai-nilai yang mungkin kurang sedikit ya kita tambahin. Sampai-sampai apa ya? Mungkin ketika kesepakatan yang tadi disampaikan Bu Erniati itu bahwa saya menyampaikan bahwa ini loh, saya menilai kalian itu seperti ini, saya tunjukkan poin-poinnya. Kemudian nilai praktek berapa, kehadiran kok ada nilainya beri kita presentasi sehingga anak itu terbuka. Kenapa saya dikasih nilai 5 Pak? Sudah kita lihat aja kesepakatannya kemarin apa. Paling besar itu adalah karena kita praktek ya. Berarti tidak kerja itu nilainya mungkin 60%, baru nanti turun asesmen berapa, rata-rata harian berapa, kemudian kehadiran sikap dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi saya sangat mendukung ketika mungkin calon guru penggerak
eh, mengambil tema gitu kan untuk kebiasaan ya udah termasuk mungkin nggak apa-apa Bu Erni nanti dibudayakan untuk membawa tembel itu dibudayakan dan kasih ribu itu kan yang membawa tembel kenapa enggak tapi yang mungkin tetap masih plastik ya buah plastik yang mungkin ya nggak apa-apa kita kita ini kan kita berikan punishment walaupun mungkin ya tidak bisa punishment yang macam-macam yang jelas ada perbedaan kita hargai yang tidak melaksanakan kegiatan atau gunakan. Cuma itu aja mungkin sharing aja Bu Erni gitu kan. Yang jelas kami guru-guru jadul ini pengen mengikuti rekam jejak dari teman-teman calon guru penggerak tapi ya mohon maaf mungkin saya tidak telaten dengan sistematisnya gitu kan. Artinya ketika kayak tadi mungkin segi asistensi masing-masing anak diwawancarai apa sih permasalahan ya bagus sih tapi kalau seperti itu mungkin praktek lah bisa waktunya gitu mungkin itu aja terima kasih ada kurang lebih yang mohon maaf mungkin nanti ada sharing dari teman-teman yang lain pada intinya yuk kita bareng-bareng majukan SMK sertifikat tapi benar-benar langkah kita bareng jangan yang satu agak tetap yang satu bareng sinang tahu nggak Pak bareng sini gitu kan ngerepotin gitu kan hanya mengganggu gitu kan ya artinya ketika ada kesepakatan ya dia ibaratnya dia tidak mengikuti gitu itu yang mungkin perlu kita sampaikan kita bareng-bareng pada intinya semangat dan mohon doanya teman-teman mudah-mudahan kami yang sudah 2 tahun masih bisa berkomitmen masih punya dedikasi masih punya ya semangat untuk datang ke Cikandi gitu. Karena juga kadang kalau diingat ya ya jauh juga sih Cilegon Cikani tapi kadang ya karena kedudukan itu tadi dan mudah-mudahan yang tua-tua ini tetap bersemangat seperti yang masih muda-muda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum ditanggapi Bu Erni ya. Nah, keren banget ini apa tanyanya di luar biasa aplikasinya langsung pantai. Saya cuma pesan ya jadul atau itu kan cuma angka ya tapi yang jelas semangatnya luar biasa berkobar nah itu yang untuk kita butuhkan untuk sinergis dan kolaborasi untuk selanjutnya Bu Erni monggo dijawab. Oke. Sebelumnya saya mengapresiasi sekali dengan apa yang sudah dikatakan oleh Pak D, Kasno. Terima kasih Pak, selalu mengingatkan kita, selalu istilahnya membersamai kita gitu kan. Memang kita di sini masih sama-sama saling belajar ya Bapak Ibu. Kita masih sama-sama saling menjadi istilahnya menjadi terus pembelajar sepanjang hayat gitu Bapak Ibu. Kita itu memang menjadi guru itu bukan menjadi yang sempurna, tapi memang setiap hari kita harus belajar dan terus belajar lagi Bapak Ibu ya. Terima kasih Pak Ade sudah memberikan best practice-nya atau pengalaman terbaiknya ketika menghadapi permasalahan di dalam siswa gitu ya Bapak Ibu ya. Memang kalau misalkan segitiga restitusi ini memang cuma teori ya, tetapi memang prakteknya seperti tadi Pak Ade gitu. Prakteknya seperti tadi kita intinya pertama memberikan atau membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu dengan para siswa atau para peserta didik kita sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal, sesuai dengan aturan kelas yang berlaku gitu. Setelah itu ketika siswa atau murid tersebut melakukan kesalahan, tadi kan Pak D langsung praktek kan, bagaimana itu sama aja gitu kan, kita memberikan mereka kesempatan untuk memberikan alasannya kenapa mereka melakukan kesalahan tersebut, sehingga mereka ujung-ujungnya memahami dan menyadari kesalahan mereka, lalu mereka membuat kesimpulan atau solusi terhadap permasalahan mereka sendiri. Ternyata memang kegiatan-kegiatan ini memang sudah diaplikasikan oleh Pak Dekasno. Terima kasih Pak, Bapak itu inspirasi sekali untuk saya gitu kan. Kita tidak memakai teori-teori, tapi Bapak langsung ke prakteknya. Terima kasih Pak D satu kali lagi. Mungkin
Pak Rio, saya kembalikan lagi kepada Pak Rio. Siapa tahu ada lagi yang mau berbagi praktik baik terhadap budaya positif yang sedang kita bicarakan pada malam hari ini. Silakan Pak Rio. Terima kasih untuk jawabannya. Yang jelas tadi ya sangat inspiratif ya, pengalaman yang terjadi di lapangan dengan teori yang saat ini sangat berkembang. Yang jelas kolaborasi ini sangat diperlukan. Untuk Bapak Ibu, untuk absensi nanti bisa dicek di Matra Pesan Metro. Monggo bisa masuk ya, sambil menunggu ada yang mau sharing ya. Di sini kita mau mencari apa ya? Bias atau wah ini harus segini nah, kita solusi yang terbaik. Nah, 11 ini tadi pagi atau hari ini juga luar biasa pengalaman yang saya lakukan di SMB Men 1 SMB. Jadi keren aja. Nah, berbagai bahan paling apa ya yang ada dari ini saya alami itu berada. Sebenarnya nanti suatu saat saya bikin artikel surat paling enggak di saya. Untuk hari ini luar biasa. Mungkin Bapak Ibu monggo guru-guru daripada lanjutan deh. Saya yang jadiin intinya kita kolaborasi. Pak Edi, oke Pak Edi mau Bapak Edi ini guru calon berat. Oh ya, masih. Nah, mungkin cuma menambahkan aja pengalaman dari hasil dari belajar CGP ya, memang teori-teori yang kan itu bagus ya. Tapi ketika di lapangan ini banyak namanya sebelum ya, atau kendala yang memang belum sampai ada ini gitu ya, pembahasannya atau bagaimana caranya. Jadi contohnya gini Bu Erni, ya kan keyakinan kelas itu ya, tentang keyakinan kelas, kita membuat suatu kesepakatan ke kelas atau keyakinan kelas, di mana siswa memberikan idenya bagaimana agar sama-sama kita dalam pembelajaran itu sepakat begitu ya. Dalam hal ini anak-anak itu tidak boleh mengangkat handphone ketika ada guru di dalam kelas. Itu sudah disepakati bersama. Tapi dalam kenyataannya mereka masih saja mencuri-curi gitu ya, menggunakan handphone. Dan itu kita kasih lagi pembacaan kesepakatan kelas ini. Tapi nanti begitu lagi minggu depannya. Nah ini mungkin yang kita bilang ada restitusi ya, 3 restitusi itu ya memang anaknya pernah saya panggil karena berulang lagi seperti itu, dan dia menyadari masalahnya dia dia bikin melanggar aturan kenyataan kelas gitu ya. Dan nanti pas berapa minggu lagi dia begitu ya, gitu berarti artinya kita sebagai seorang guru harus memang sering mengingatkan kalau teorinya udah benar itu keyakinan kelas, kemudian segitiga restitusi. Tapi memang kadang-kadang anak ini kan belum paham, jadi akhirnya kita
ingatkan lagi. Jadi mungkin banyak hal-hal yang mungkin budaya positif yang harus diseringkan itu pertama ya, jadi mungkin kedisiplinan ya melalui apel udah bagus. Tapi kadang-kadang nih di kita untuk budaya positif mengaji Quran belum mulai pelajaran jam pertama aja. Itu saya lihat jangan ya, terutama mungkin karena tidak ada dari sarana kita yang di sana yang disediakan tiap kelas tidak modal, mungkin handphone anak-anak juga nggak semuanya punya Al-Quran di handphonenya begitu ya. Ya, jadi kalau di bengkel itu kan punya juz amat tiap saya masuk ini kita kasih ngaji dulu lah, kemudian ada dua tiap anak gitu ya sampai selesai. Jadi mereka kalau di rumah jarang ngaji ya di sekolahnya mau ngaji begitu harus ngaji begitu. Tapi lama-lama kan dia juga mau maju gitu atau mau ngaji. Ya memang kita ingetin lagi ada yang lagi ngaji bercanda. Itu kita ingatkan lagi bahwa di tuntunan kelas itu kalian harus mengaji sebelum belajar. Jadi emang teorinya memang bagus, Bu. Kadang-kadang prakteknya ini yang memang kitanya harus sabar lah begitu. Mungkin itu aja lah sharing ini aja, sharing pengalaman aja sih. Terima kasih ya, Bu. Ya, dikembalikan ke moderator. Oke, keren banget Pak Edi. Yang jelas dari ya sharing-sharing ini pengalaman di guru penggerak, benar apa yang dikatakan, teorinya itu biasanya lebih mudah dari prakteknya. Tapi pada dasarnya kalau punishment atau kita ngasih hukuman, anak itu kan kadang susah jera ya. Nah, itu kita juga jangan bosen-bosennya, dalam artian kita terus-terus kasih trik, kira-kira anak ini bosennya sampai mana. Intinya kita ajak kendor lah. Apalagi selaku penegak disiplin itu kadang anaknya itu aja, dalam artian yang melanggar. Begitu punya trik nggak bisa ini, ya udah, walaupun memang berat awalnya, tapi lama-lama kan siapa nanti yang bosen, dalam artian ya intinya kita harus bareng-bareng dan konsekuensinya itu harus satu seias. Oke, untuk selanjutnya Miss silahkan ditanggapi, silahkan. Oke, terima kasih Pak Rio. Saya izin menanggapi pernyataan dari Pak Edi. Memang ya Pak ya, memang ketika kita berbicara tentang teori, memang bagus banget ini teorinya. Tetapi kan teori itu kan memang harus selaras dengan yang namanya praktek di lapangan ya Pak. Memang kita satu kali menerapkan teori itu kita siswa jera. Tapi minggu depan berulah lagi. Ya memang seperti yang Pak Edi dikatakan, memang kita sebagai guru ya harus mempunyai rasa sabar yang seluas samudra, yang seluas apa ya istilahnya, memang rasa sabar itu yang harus kita tumbuhkan terus-menerus kita sebagai guru gitu. Memang tugas kita itu merupakan tantangan kita sendiri sebagai guru. Intinya ketika ada permasalahan, kita posisikan diri kita sebagai manajer, kita posisikan diri kita sebagai seorang yang memang ingin memperbaiki permasalahan gitu kan, bukan sebagai penghukum, bukan sebagai pembuat merasa bersalah dan sebagainya. Dengan menerapkan teori segitiga restitusi ini. Memang ini berat untuk prakteknya, tapi tidak ada salahnya kita coba terus dan coba terus gitu. Karena memang ya kita udah teori udah kita lakukan, kalau misalkan anaknya masih seperti itu, ya mungkin udah bawaan karakter si anaknya itu. Jadi yang harus kita tingkatkan ya karakternya ini gitu loh. Bagaimana si siswa itu memang karakternya harus kita ubah gitu. Seperti itu ya Bapak Pak Edi untuk
Terima kasih untuk pernyataannya, untuk tambahannya, terima kasih untuk best practice-nya. Mungkin Pak Rio izin karena waktu sudah 20:51, kita main kuisis aja dulu ya Pak Rio ya. Mohon izin. Monggo. Oke, Bapak Ibu, kita main kuisis dulu ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu pernah ya bermain kuisis. Akan saya izin share screen dulu ya Bapak Ibu untuk mengetahui kode dari kuisis tersebut. Sebentar. Bapak Ibu silahkan dipersiapkan aplikasi kuisisnya. Akan saya share dulu untuk kodenya. Oke, Bapak Ibu silakan join di kuisis dengan memasukkan kode 932914. Nah, jadi kuisis ini nanti pertanyaannya itu tentang budaya positif yang tadi, Bapak Ibu. Oke, kita menunggu peserta yang join dulu. Belum ada yang masuk pesertanya. Bapak Ibu pernah bermain kuisis kan? Oke, kita tunggu dulu. Silakan Bapak Ibu masuk ke kuisisnya dengan menekan kode atau memasukkan kode 932914. Halo Bapak Ibu. Oh, belum pernah main kuisis Pak De. Oh, ada satu peserta. Oke, Pak Irfan. Silakan yang lainnya ditunggu. Jadi kalau misalkan belum pernah, Bapak Ibu bisa masuk ke quizzes.com, nanti di situ bisa join ke kuisnya, lalu menekan atau memasukkan kode 932914. Oke, aha siapa ya? Oke, ada Pak Mansur, ada Pak Irfan, aha siapa yang nggak tahu? Oke, baru 3 peserta yang join dari 23. Nah, itu mungkin Asep itu. Oh, Asep Handiana kali ya. Jadi saya ulang lagi, jadi kuisis ini nanti pertanyaannya tentang budaya positif yang telah kita diskusikan tadi Bapak Ibu, biar Bapak Ibu lebih memahami tentang apa sih yang namanya budaya positif, apa sih yang namanya kesepakatan kelas, apa yang namanya segitiga restitusi dan sebagainya. Oke, baru 4 partisipasi, kita sampai menunggu berapa partisipasi ini Pak Rio? Biar waktunya tidak terlalu malam. Kondisional aja. Oke, kondisional aja ya. Yang ceweknya belum ada ini, yang ibu-ibunya. Kayaknya udah pada lelah Pak ya, jam segini. Oke, ada Pak Ijo. Ada, oke, Pak Dekasno, alhamdulillah bisa join ya Pak ya. Oke, lanjut ada 6 partisipan. Kita tunggu berapa menit lagi Pak Rio? Biar nanti kita langsung mulai. 2 menit lagi ya. Berapa? 2. 2 menit. Oke, 2 menit lagi kita akan mulai ya Bapak Ibu. Jadi yang belum bergabung atau yang belum join ke kuisis ini silahkan Bapak Ibu join dengan masuk dulu ke web kuisis, atau enggak Bapak Ibu silahkan install dulu di Play Store kuisisnya, lalu gabung di kuisisnya atau join my quiz dengan menekan atau memasukkan kode 932914. Oke, 1 menit lagi ya, kita akan mulai.
biar tidak terlalu malam, biar Bapak Ibunya bisa istirahat, karena besok kita harus melakukan aktivitas kembali ya Bapak Ibu. Oke, 7 orang? Cukup ya. Cukup ya? Oke, kita mulai ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk 7 partisipan, Pak Irfan, Pak Asep Handiana, Pak Mansur, Pak Kur, Pak Kuri. Kodenya berapa? Kodenya Ini kodenya Bu, 932914. 932914. Yang ingin join, ayo kita bersenang-senang tapi menghasilkan ya Bapak Ibu, karena di dalam kuis ini nanti pertanyaan-pertanyaannya tentang budaya positif yang telah kita diskusikan tadi. Siap? Bu Yenti mau masuk? Kita mulai aja, Paryo. Izin ya, Pak. Lanjut. Oke, bismillahirrahmanirrahim. 8 partisipan. Oke, Bu Yenti udah masuk. Mulai. Wah, mulai nggak ini? Bergerak nggak? Oke, yang pertama diduduki oleh Pak Asep Handiana. Oke, oke. Oke, posisi pertama ada di Pak Asep.
Oke, Pak Ijo memasuki ranking pertama, 5.450 skornya. Kenapa Bu Yenti? Oke, di urutan pertama ada Pak Ijo dengan skor 7.380 masih berlangsung. Oke, Mansur mengejar Pak Irfan. Ayo, lalu diikuti sama Pak Kurikulum, lalu Pak Asep, lalu Pak Ijo. Oke, Pak Kurikulum. Nah, kayaknya saingan nih Pak Kurikulum dan Pak Ijo nih, saling kejar-kejaran dari tadi nih.
Posisi pertama ada dengan skor 1.210, Pak Ijo. Kita lihat lagi karena masih berlangsung kuisnya ya Bapak Ibu. Pak Rio, layar saya terlihat kan Pak? Oh iya. Pak Ijo ini siapa nih? Tahu Pak Ijo itu siapa? Di urutan pertama sementara ada dari Pak Kurikulum nih Pak. Tapi kita lihat lagi ya Bapak Ibu ya. Karena belum selesai yang lainnya. Bapak. Nah, absen tidak merasa ada yang tidak di sahih. Kita tunggu semua sampai selesai atau gimana nih Pak? Tapi kita udah dapat nih Pak 3 besar sampai 5 besar nih Pak. Oke, Pak Royo mengejar Pak Mansur nih.
Oke, Bapak Ibu, kita sudah mendapatkan pemenangnya nih, Bapak Ibu nih. Karena waktunya sudah selesai di sini ya, Bapak Ibu ya. Jadi kita pemenangnya yang pertama itu ada kurikulum, ada Pak Kurikulum, yang kedua ada Pak Ijo, dan yang ketiga ada Pak Aha. Aha ini siapa ya? Nggak tahu ya. Sephandiana mungkin ya. Betul atau tidak ya? Iya. Oke, nah ini dia hasilnya Bapak Ibu. Nah, ini dia hasilnya. Terima kasih Bapak Ibu sudah berpartisipasi dalam permainan kuisis ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan dengan Bapak Ibu mengikut sertakan Bapak Ibu ke dalam kegiatan atau permainan kuisis ini, Bapak Ibu pengetahuan tentang budaya positifnya bisa bertambah ya Bapak Ibu ya. Terima kasih sudah berpartisipasi. Untuk yang pertama Pak Kurikulum nanti bisa japri ke saya ya, karena saya punya hadiah untuk Pak Kurikulum. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke Pak Rio sebagai moderator dan saya izin stop sharingnya ya Bapak Ibu. Silakan Pak Rio. Oke, terima kasih. Untuk sebelum mengakhiri kegiatan pada malam ini, alangkah baiknya kita foto session ya. Jadi untuk dokumen aja. Silakan Bapak Ibu yang kameranya belum on, di on kan dulu, mau diambil merah ya, mau di dokumen bersihkan. Oke ya, hitung ya. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Yang jelas untuk kebersamaan malam ini pasti bermanfaat. Tadi berbagai pengalaman yang dilalui sama kita nggak terbiasa sampai luar biasa. Intinya kita harus bareng-bareng, kita sinergis, kita berkolaborasi. Di sini nggak ada ibu jadi ibu muda, tapi sama yang kita mau belajar, kita bergandengan tangan untuk tujuan bersama. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibu, Bu pada sampai sampai. Untuk link jangan sampai lupa, sudah disimpan, ditaruh di link. Silakan isi biodatanya untuk saya beri. Terima kasih guru-guru hebat SMPN Carut Kandi, tetap semangat dan luar biasa memberikan contoh yang baik buat anak-anak didik kita. Tidak kopi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu telah membersamai kami. Selamat beristirahat. Semoga besok bangun tidur segar lagi. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon izin saya Ini ya.